DJ turn it up, better DJ bring it back. Tell the DJ turn it up, better DJ bring it back. Tell the DJ turn it up, better DJ bring it back. Tell them play that shit again, tell them that you like that. Like DJ turn it up, better DJ bring it back. Tell the DJ turn it up, better DJ bring it back. Tell the DJ turn it up, better DJ bring it back. Tell them play that shit again, tell them turn up the bass. DJ turn it up, better DJ bring it back. Tell the DJ turn it up, better DJ bring it back. Tell the DJ turn it up, better DJ bring it back. Tell them play that shit again, tell them that you like that. Like DJ turn it, DJ turn it, DJ. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya teman-teman di channel gua, di channel Motovlog Ninbu pastinya, di channel yang membahas tentang seputar permotoran Ninja yang 250 dan motor-motor 250 cc lainnya, dan seputar traveling dan atau jalan-jalan ya teman-teman ya. Oke, langsung saja teman-teman. Di kesempatan sore hari ini gua ingin membagikan tips perbedaan antara knalpot standar dan knalpot racing ya teman-teman ya. Mungkin pengguna-pengguna motor lainnya ya, bukan hanya Ninja saja, itu sangat menyukai knalpot racing ya teman-teman ya. Nah di sini di video kali ini gue ingin mencoba untuk meng-share perbandingan antara knalpot standar dan knalpot racing ya teman-teman ya. Dan jika istilahnya dibandingkan antara knalpot standar dan knalpot racing ini mempunyai kekurangan dan kelebihan sendiri-sendiri pastinya ya teman-teman ya. Mungkin bagi teman-teman, beberapa teman-teman yang lain menyukai motor dengan pembawaan knalpot yang standar, dan beberapa teman-teman lainnya juga sebagian sangat menyukai motor dengan pembawaan knalpot racing ya teman-teman. Yaitu selera masing-masing dan selera teman-teman sendiri ya teman-teman. Dan di sini gua ingin membagikan antara perbandingan kelebihan dan kekurangan antara knalpot standar dan knalpot racing teman-teman ya. Oke, gue mulai dari knalpot standar dulu teman-teman ya. Memang ketika sebuah motor atau mesin itu istilahnya membakar suatu bahan bakar, dia akan menghasilkan tenaga dan suara ya teman-teman ya. Seperti halnya mesin di motor-motor ini ya teman-teman ya. Nah, ketika teman-teman memang memakai pembawaan knalpot yang standar, maka kelebihan dari istilahnya knalpot standar ini adalah dari bahan ya teman-teman ya. Memang kelebihannya knalpot dari knalpot standar adalah bahan dari knalpot itu sendiri yang lebih tebal dan lebih awet ya teman-teman ya. Jadi jika teman-teman membeli motor baru itu knalpot standar yang dikasih dari pabrikannya itu memang bahannya lebih bagus dan lebih tebal, dan pastinya lebih ya awet ya teman-teman ya, karena bahannya yang lebih tebal dan itu tadi teman-teman ya. Sehingga kelebihan yang kedua adalah ketika teman-teman memang istilahnya memakai dari knalpot bawaan pabrik atau knalpot standar, itu kelebihannya dia mempunyai suara yang soft teman-teman ya, karena knalpot standar itu dia dalamnya knalpot itu sendiri itu biasanya dia mempunyai sekat ya teman-teman ya, biasanya 2 atau 3 ya. Jadi ketika di silincer, ibaratnya kalau knalpot racing di silincer ya, knalpot belakangnya ini dia mempunyai sekat-sekat yang dimana ketika mesin motor dihidupkan, maka suara dari mesin akan dipantulkan dari sekat-sekat tersebut teman-teman ya. Ibaratnya ini silincer nih belakang knalpot ya, itu dia mempunyai sekat di sini, sekat lagi ya, dan biasanya di sini ada pipa-pipa teman-teman yang menghubungkan antara sekat satu dan sekat yang lainnya teman-teman ya. Nah jadi ketika mesin motor teman-teman dihidupkan, maka pantulan suara dari mesin akan memantul dari sekat pertama ya. Dan dari sekat pertama itu karena istilahnya suara itu bisa memantul, dia akan memantul ke segala arah di sekat pertama, dan ketika ada pipa yang bolong maka suara akan dipantulkan, disaring lagi menuju sekat selanjutnya melalui pipa yang bolong, terus memantul lagi sampai sekat yang terakhir dan keluar dari corong knalpot ya teman-teman ya. Sehingga suara yang dihasilkan itu sudah tersaring dari sekat-sekat dalam knalpot standar tersebut, sehingga suara yang dihasilkan lebih soft ya teman-teman ya. Nah kelebihannya ya mungkin ya dia yang bahannya lebih tebal ya, dan lebih tahan lama pastinya ya karena bahannya tebal. Kemudian suara yang dihasilkan lebih soft dan lebih cocok untuk dipakai di perumahan yang padat ya teman-teman ya, karena memang sebagian orang ataupun mbah-mbah ya, orang yang lanjut usia ataupun orang tua pastinya tidak suka dengan knalpot yang suaranya menggelegar teman-teman ya. Nah
kemudian kekurangan dari knalpot standar ini adalah performa teman-teman ya. Ibaratnya kalau knalpot standar ini dibandingkan knalpot racing, memang performanya lebih meningkat daripada knalpot standar. Pastinya knalpot racing performanya lebih kuat daripada knalpot standar ya teman-teman ya. Ibarat katanya karena istilahnya kinerja mesin ini pembuangan gasnya tidak langsung ngelos ya. Jadi dia disaring dulu beberapa sekat, tidak langsung ngelos anginnya. Jadi itulah yang membuat daripada kinerja mesin tidak jadi maksimal. Ibarat katanya kalau kita berlari nih, kalau manusia ya, kita pakai masker, maka kita akan cepat lelah dan cepat ngos-ngosan karena pembuangan nafas dari mulut dan hidung tidak maksimal teman-teman ya. Begitu juga dengan knalpot standar yang dipasang ke mesin-mesin di motor kalian teman-teman ya. Jadi performanya ya jadi standar aja gitu, nggak meningkat performanya ya. Berbeda kita dengan menggunakan daripada knalpot racing teman-teman ya. Nah kemudian itu adalah kelebihan dan kekurangan daripada knalpot standar, dan kemudian adalah kelebihan dan kekurangan daripada knalpot racing. Nah kelebihannya adalah dia pasti meningkatkan performa ya teman-teman ya daripada knalpot standar dari pabrikan motornya teman-teman ya. Jika memang motor-motor kalian dipasang dengan knalpot racing, maka itu bisa meningkatkan performa. Biasanya umumnya itu 10% lebih naik, 10% ya, 10% lah ibaratnya teman-teman ya, performa motor kalian ketika dipasangkan dengan knalpot racing. Karena memang kalau istilahnya untuk knalpot racing sendiri itu dia memang ngelos ya teman-teman, tidak ada sekat yang memisah antara lubang knalpot sampai corong knalpot yang terluar teman-teman ya. Jadi ketika motor teman-teman dihidupkan, ketika pembawaannya ada knalpot racing, maka wajar suara yang dihasilkan oleh mesin motor teman-teman itu agak lebih ngebas karena memang bentuk dari knalpot racing sendiri itu ngelos dari headernya sampai slincer dia ngelos. Dan untuk peredam daripada knalpot racing itu bukan memakai sekat teman-teman ya, cuma memakai glass wool atau gasbul ya. Gasbul itu ya kayak kain jualan yang dilapisin untuk dalaman knalpot untuk menyerap suara itu sendiri teman-teman ya. Nah makanya suara yang dihasilkan dia lebih ngebas dan pastinya performanya itu jauh lebih baik ya teman-teman ya untuk performa mesin dan pembuangan angin itu sendiri teman-teman ya. Biasanya sih umumnya untuk motor-motor yang dipasang knalpot racing itu performanya meningkat 10% ya teman-teman ya. Nah, nanti kalau misalkan teman-teman mau testimoni bisa teman-teman tes di dyno test ya di dealer untuk motor teman-teman sendiri ketika menggunakan knalpot racing dan knalpot standar teman-teman ya. Nah itu kelebihan daripada knalpot racing teman-teman ya, dia bisa meningkatkan performa mesin motor Anda teman-teman ya. Dan bahan dari knalpot racing ini macam-macam ya teman-teman ya, tergantung dari budget teman-teman ya. Ada yang dari karbon, ada yang dari titanium ya teman-teman ya, dan lain-lain teman-teman. Nah kekurangannya ya itu tadi, kekurangannya lawan kata dari suara yang knalpot standar yang dihasilkan oleh knalpot standar. Jadi kalau kekurangannya dari knalpot racing ya suaranya yang begitu keras teman-teman ya mungkin beberapa sebagian orang tidak menyukainya. Itulah kekurangan daripada knalpot racing ya teman-teman ya, dan mungkin tidak sangat dianjurkan dan kurang cocok lah untuk dipakai di daerah-daerah yang perumahannya padat dan banyak lansianya teman-teman ya. Dan yang kedua dia bahannya tidak setebal, kekurangannya adalah bahannya tidak setebal dari knalpot standar teman-teman ya, karena ya bahannya cuma itu tadi ya, karbon, titanium dan lain-lain lah, banyak bahannya ya, gue nggak hafal semua. Oke teman-teman, itulah kelebihan dan kekurangan daripada knalpot standar dan knalpot racing ya. Buat teman-teman kalau ingin memakai yang mana itu selera teman-teman ya. Kalau misalkan ingin suara soft yang standar-standar dan performanya standar ya, pakailah yang standar aja. Apalagi jika tempat teman-teman, daerah teman-teman banyak orang-orang yang perumahannya padat dan orang-orang yang lanjut usia teman-teman ya. Nah bagi teman-teman yang mungkin suka balap ya, yang mau kontes atau balap, yang suka motor performanya kebut lebih meningkat ya, mungkin bisa memakai knalpot racing tentunya dengan syarat-syarat tertentu ya. Ketika istilahnya
dipakai knalpot racing itu sekiranya tidak mengganggu para tetangga teman-teman ya. Oke teman-teman, itu saja mungkin tips-tips yang bisa gue bagikan sore hari ini kepada teman-teman. Jika teman-teman mempunyai pertanyaan, silahkan ketik pertanyaannya di kolom komentar teman-teman. Dan jika memang teman-teman suka dengan video yang saya buat ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe agar bisa bermanfaat bagi pengguna-pengguna motor lainnya dan khususnya pengguna-pengguna Ninja lainnya. Oke teman-teman, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.